Siap, beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, Ibu minta Ita untuk memimpin kita dalam doa. Baik Ibu Guru dan teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Kau sudah memimpin dan menyertai kami sehingga kami boleh tiba di tempat ini. Sekarang kami mau belajar, kiranya Tuhan berkati kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Ita. Ibu, sebelum melanjutkan ke pelajaran, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian. Ketua kelas, apakah semuanya hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Baik, sepertinya kalian benar-benar siap untuk belajar karena semuanya hadir hari ini. Jadi pada hari ini materi kita masih dengan kompetensi dasar yang sama pada pertemuan sebelumnya, yakni memahami model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika gelombang. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah di antara kalian ada yang mengetahui apa itu nomor atom dan nomor massa? Saya, Bu. Nomor atom mengatakan jumlah proton dan elektron dalam suatu atom. Benar sekali. Kemudian mungkin ada yang tahu mengenai nomor massa? Saya Bu. Silakan. Nomor massa menyatakan total massa proton dan massa neutron. Benar sekali. Jadi pernyataan yang diberikan oleh Ocha dan Ita benar sekali, di mana nomor atom itu menyatakan jumlah proton dan juga jumlah elektron. Sedangkan nomor massa menyatakan total dari jumlah proton dan jumlah neutron. Di mana data berupa nomor atom dan nomor massa dari suatu unsur dapat digunakan untuk menentukan jumlah partikel penyusun unsur tersebut. Ibu ingin bertanya mengenai materi minggu lalu, mungkin ada yang masih ingat partikel penyusun atom itu apa saja? Saya, Bu. Silakan Nina. Partikel penyusun atom itu ada proton, elektron, dan neutron, Bu. Ya, benar sekali. Jadi, penyusun dari suatu atom itu ada proton, elektron, dan juga ada neutron. Jadi pada hari ini indikator kita yakni indikator pencapaian kompetensi kita yakni menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron suatu unsur serta ionnya berdasarkan data nomor atom dan nomor massa unsur tersebut. Dengan tujuan setelah mempelajari materi ini diharapkan anak-anak dapat menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron dari suatu unsur serta ionnya berdasarkan data nomor atom dan nomor massa unsur tersebut.
mempelajari materi ini, kita akan melakukan diskusi. Untuk itu Ibu akan membagi kalian dalam kelompok kecil. Untuk dalam kelompok 1, Ibu akan menempatkan Ina, kemudian Ocha dan Ita masuk dalam kelompok 2. Ibu juga ingin memberitahukan bahwa suatu unsur dalam sistem periodik dituliskan dalam bentuk notasi, di mana misalkan unsur X dituliskan dengan notasi A dan B, di mana A ini merupakan nomor massa dan B adalah nomor atom, sedangkan X adalah unsur. Misalkan unsur oksigen memiliki notasi oksigen di 8, 16, di mana 16 ini merupakan nomor massa dari unsur oksigen dan 8 merupakan nomor atom dari unsur oksigen, di mana nomor atom dan juga nomor massa unsur oksigen ini dapat digunakan untuk menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron dari unsur oksigen. Ibu mau tanya. Silakan Ita. Baik, bagaimana cara kita menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron penyusun oksigen, Ibu? Pertanyaan yang sangat bagus. Mungkin ada pertanyaan lain lagi? Saya, Bu. Silakan Ina. Ibu, berapakah jumlah proton, elektron, dan neutron yang terdapat pada atom unsur oksigen? Bagus sekali. Jadi untuk menentukan jumlah elektron, jumlah proton, dan jumlah neutron dari unsur oksigen, dan juga untuk menentukan berapa jumlah proton, elektron, dan neutron dari unsur oksigen ini, maka Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian untuk dikerjakan. Pada LKPD ini terdapat materi yang dapat kalian baca, kemudian kalian gunakan untuk mengerjakan soal pada bagian pertanyaan. Waktu pengerjaan LKPD-nya 5 menit. Setelah itu kalian akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Apabila ada pertanyaan yang kurang jelas pada LKPD, bisa ditanyakan kepada Ibu. Baik, waktunya sudah selesai. Maka Ibu minta kelompok 1, kelompok Ina untuk mempresentasikan hasil diskusi. Ina, silakan. Baik, terima kasih Ibu. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini diberikan unsur nitrogen, di mana kami akan menentukan notasi, nomor atom, nomor massa, jumlah proton, jumlah neutron, dan jumlah elektron. Nitrogen memiliki notasi yaitu N, nomor atomnya 7, dan nomor massanya 14. Kemudian nomor atomnya yakni 7, nomor massanya 14. Jumlah proton dan jumlah elektron sama dengan nomor atom, jadi jumlah proton dan elektronnya 7, sedangkan jumlah neutron sama dengan nomor massa dikurangi dengan nomor proton, sehingga jumlah neutron dari nitrogen yakni 7. Baik, demikian hasil diskusi kelompok kami. Baik. Terima kasih. Terima kasih Ina. Mari kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya mungkin dari kelompok 2 ada yang ingin memberikan pertanyaan ataupun tanggapan. Ibu persilakan. Saya, Bu. Silakan Ocha. Bagaimana kalau unsur nitrogen dalam bentuk ion? Baik Ina, ditanyakan bagaimana kalau unsur nitrogen itu dalam bentuk ionnya. Unsur nitrogen dalam bentuk ion kita bisa temui dalam N3-, di mana nitrogen akan melepaskan 3 elektron, sehingga jumlah elektron yang tadinya
jumlah elektron yang tadinya 7 menjadi 4, Ibu. Baik, Ibu kembalikan kepada kelompok 2, mungkin mau menanggapi. Pas, Bu. Pas, oke, baik. Silakan Ina kembali ke tempat. Selanjutnya kelompok 2. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kelompok kami mendapatkan unsur potasium. Unsur potasium itu sama dengan unsur kalium. Jadi soalnya sama, kami akan menentukan notasi nomor atom, nomor massa, jumlah proton, jumlah neutron, dan jumlah elektron. Jadi notasi dari unsur kalium yaitu nomor massanya 39 dan nomor atomnya 19. Jadi jumlah proton dan elektronnya itu sama dengan nomor atom, jadi jumlah proton dan jumlah elektronnya yaitu 19. Sedangkan jumlah neutron itu didapatkan dari nomor massa dikurangi dengan proton. Jadi 39 dikurangi dengan 19, jadi jumlah neutronnya itu 20. Kalau ini potasium dalam bentuk ion itu K+. Jadi di sini dia melepaskan 1 elektron sehingga jumlah elektronnya itu berkurang dari 19 menjadi 18 elektron. Sekian dari kelompok kami. Silakan kembali ke tempat. Baik, tadi kelompok 1, kelompok Ina mendapat soal mengenai notasi unsur nitrogen, di mana nitrogen memiliki nomor atom 7 dan nomor massa 14. Penjelasan yang diberikan oleh Ina sudah tepat, di mana nitrogen yang memiliki nomor atom 7 ini memiliki jumlah proton dan elektron sama, yakni 7. Karena nomor atom ini menyatakan jumlah proton dan juga jumlah elektron. Kemudian untuk neutron, karena nomor massa ini merupakan penjumlahan dari jumlah neutron dan proton, maka untuk menentukan neutron kita peroleh dari nomor massa dikurangi dengan proton, sehingga dituliskan nomor massanya 14 dikurangi dengan jumlah proton 7, maka jumlah neutron dari unsur nitrogen ialah 7. Lalu bagaimana apabila nitrogen ini kita jumpai dalam bentuk ion? Nitrogen dalam bentuk ion yakni N3-, di mana nitrogen ini berada pada golongan 5A pada sistem periodik unsur dengan elektron valensinya 5, sehingga untuk mencapai kestabilan dia akan menerima, bukan menangkap ini, tapi menerima. Dia akan menangkap atau menerima, bukan melepaskan. Jadi nitrogen 3 min itu artinya unsur nitrogen ini dia menerima 3 elektron atau menangkap 3 elektron, bukan melepaskan. Jadi nitrogen yang semula memiliki elektron 7 karena dia menerima 3 elektron, maka elektron yang terdapat pada ion nitrogen 3 min ini ialah 7 ditambahkan dengan 3. Jadi bukan 4 Ina, tapi 10. Kemudian untuk nomor 2, kelompok 2 mendapatkan notasi unsur potasium atau kalium dengan nomor atomnya 19 dan nomor massanya 39. Maka penentuannya juga sama pada soal nomor 1, maka jumlah proton dan juga elektron yang diperoleh dari nomor atom, maka jumlah proton dan elektron dari unsur kalium adalah 19. Kemudian jumlah neutron berapa? 39 dikurangi dengan 19, hasilnya 20. Lalu dalam bentuk ion, karena unsur kalium ini berada pada golongan 1A pada sistem periodik unsur, maka dia cenderung untuk mencapai kestabilan itu cenderung untuk
melepaskan elektron. Jadi mencari kesadaran itu lebih cenderung untuk melepaskan elektron ketimbang menerima. Jadi ketika unsur kalium melepaskan satu elektron dalam bentuk ion K+, maka jumlah elektron yang semula 19 itu menjadi 18 karena dia melepaskan satu elektron. Jadi seperti itu. Kemudian Ibu memberikan kesempatan, mungkin ada materi yang belum anak-anak pahami, mau ditanyakan, Ibu persilakan. Pas Ibu. Pas, oke. Jadi untuk diskusi kita hari ini sudah baik untuk kelompok 2 karena sudah mampu menjelaskan dengan baik untuk penentuan proton, elektron, dan neutron dari unsur maupun ionnya. Dan untuk kelompok 1 sudah baik dalam penentuan proton, elektron, dan neutron dari unsur. Namun pada penentuan proton, elektron, neutron dari ionnya itu masih salah, kurang teliti. Jadi Ibu harapkan kedepannya mungkin dalam mengerjakan kalian harus lebih teliti lagi. Ya Ibu. Baik. Untuk mengetes kemampuan kalian pada hari ini, Ibu akan memberikan kuis hanya 1 nomor. Jadi Ibu minta kalian siapkan bolpen dan kertas. Soalnya bisa dituliskan. Tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron suatu unsur atau ion berikut. Yang pertama, unsur fluor dengan numerasi F19, dan yang kedua ion Fe. Silakan dikerjakan, waktunya cuma 1 menit. Setelah selesai, silakan dikumpulkan kepada Ibu. Baik. Mungkin ada dari kelompok yang ingin memberikan kesimpulan materi kita pada hari ini. Saya Ibu. Silakan Ina. Baik Ibu, untuk menentukan nomor atom dan nomor massa dari suatu unsur, kita melihat dari notasinya Ibu. Jadi nomor atom itu sama juga dengan nomor proton dan elektron. Sedangkan untuk nomor neutron itu sama juga dengan nomor massa dikurangi dengan nomor proton. Ya, itu saja Ibu. Terima kasih Ina. Jadi benar sekali yang sudah dijelaskan oleh Ina. Jadi untuk menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron itu bisa kita gunakan data berupa nomor massa dan juga nomor atom, di mana nomor atom itu menyatakan jumlah elektron dan juga jumlah proton, sedangkan nomor massa itu menyatakan penjumlahan antara jumlah proton dan juga jumlah neutron. Sehingga untuk menentukan neutron, maka kita mengurangi nomor massa dengan jumlah proton. Ibu rasa materi kita pada hari ini sekian. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian memimpin kita dalam doa. Baik, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pembelajaran hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Siap? Beri salam. Terima kasih Ibu. Sama-sama anak-anak, sampai jumpa pada pertemuan berikut. Ya Ibu.